Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, kita bertemu kembali dalam acara memetik faedah dari kitab Tauhid. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, babun nahyi an sabbir rih, bab itu larangan dari mencela angin. Saudara kaum muslimin, angin adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan kekuasaannya, yang menunjukkan akan keagungannya, dan menunjukkan akan keluasan rahmatnya. Di dalamnya terdapat banyak pelajaran dalam hembusannya, diamnya, dalam lunak dan kerasnya, hal-hal yang menakutkan darinya, serta hal yang paling bermanfaat darinya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya dalam Quran surat Az-Zariyat ayat yang pertama, wadz-dzariyati dzarwa, itu demi angin yang menerbangkan dengan kencang. Saudara kaum muslimin, angin yang tertahan antara langit dan bumi ini bisa kita mengetahui bentuknya dari indera perasa, namun kita tidak dapat melihat sosoknya yang berjalan di antara langit dan bumi. Burung-burung diciptakan agar bisa terbang bebas di dalamnya dengan sayap-sayapnya, yaitu pada gelombang-gelombangnya, persis seperti hewan laut yang berenang di air. Saudara kaum muslimin, sisi-sisi dan gelombang-gelombangnya itu saling bertabrakan, bagaikan gelombang yang saling berhempasan. Bila Allah SWT menghendaki, niscaya Dia akan menjalankannya dengan gerakan rahmat hingga dia menjadi salah satu kesenangan, ketenangan, dan rahmat di antara rahmat-rahmatnya. Dan bila Allah SWT menghendaki, niscaya Dia akan menjalankannya dengan gerakan azab hingga dia menjadi azab yang pedih bagi siapa saja yang dikehendaki, yaitu dari hamba-hambanya. Dia akan membawa angin yang panas sehingga menghancurkan apa saja yang dilaluinya. Saudara kaum muslimin, kekuatan angin lebih dahsyat daripada besi, api, dan air. Kendati demikian, dia adalah makhluk yang paling bisa menerima segala cara. Dia adalah makhluk yang sangat lembut, cepat pengaruhnya, memiliki pengaruh dan lembut berjalannya di antara langit dan bumi. Saudara kaum muslimin, renungkanlah dan perhatikanlah angin berikut hal-hal yang manfaat yang terkandung di dalamnya. Seluruh kehidupan apapun di alam semesta ini, baik itu tanaman, tumbuhan maupun hewan, itu sangat bergantung pada angin. Saudara kaum muslimin, bila Allah SWT tidak menundukkan angin ini bagi hamba-hambanya, niscaya yaitu binatang-binatang akan mati, tanaman-tanaman akan hancur, dan makanan akan menjadi rusak, dan seluruh alam ini akan menjadi busuk. Maka Maha Suci Allah SWT yang telah menundukkan yaitu angin bagi hamba-hambanya sehingga dia berhembus dengan membawa rahmat di antara rahmat-rahmat Allah SWT. Nabi SAW beliau bersabda, ar-riyahu min rahillah ta'ti birrahmah. Angin adalah di antara rahmat Allah, dia datang dengan membawa rahmat. Saudara kaum muslimin, angin inilah yang mengawinkan yaitu tanaman-tanaman, pepohonan, dan tumbuh-tumbuhan. Anginlah yang mendinginkan air dan membekukan apa saja yang akan dibekukannya. Angin inilah yang membawa rahmat-rahmat ini dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Saudara kaum muslimin, angin ini pula yang akan membawa panas dan dingin sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh tanaman, tumbuhan, dan hewan. Saudara kaum muslimin, angin ini dia akan membawa suara ketika dia mengenai benda-benda dan membawanya kepada
pendengaran manusia, hingga manusia bisa memanfaatkannya dalam setiap kebutuhan dan keperluan mereka sepanjang siang dan malam hari. Saudara kaum muslimin, seperti yaitu kertas pos yang berisi banyak tulisan dan berita, sehingga dia membawa berbagai macam berita. Saudara kaum muslimin, berbagai gerakan-gerakan besar ini terjadi karenanya. Maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya kembali bersih seperti semula, bagaikan kertas tipis yang membawa tulisan dan berita kepada manusia sesuai dengan keperluan, lalu dia terhapus dengan seizin Robnya hingga menjadi sesuatu yang bersih, yang tidak ada sesuatu padanya. Seandainya pengaruh gerakan suara ini tetap mengudara sebagaimana tetapnya tulisan di dalam sebuah kertas atau buku, niscaya alam ini akan penuh dengannya. Maka hikmah Allah SWT menghendaki itu terhapus, karena manusia membutuhkan hal itu agar terhapus. Saudara kaum muslimin, sungguh menggantinya lebih dibutuhkan oleh manusia daripada sekedar hajat dan kebutuhan mereka mengganti sebuah kitab yang sudah penuh dengan tulisan. Allah pencipta segala alam semesta ini. Allah pencipta segala jagat raya, alam raya ini. Di antara kuasa Allah SWT, dia menundukkan angin bagi para hamba-hambanya. Dia menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman-tanaman, mengeluarkan biji-bijian. Saudara kaum muslimin, tidak ada yang bisa menolak hikmahnya. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Karena itu saudara kaum muslimin, di sini kita diajarkan pada bab ini, yaitu kita dilarang, yaitu mencela angin. Karena angin itu berhembus sesuai dengan perintah yang diperintahkan kepadanya. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab, Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW sabda, la tasubur rih, fa idza ra'aitum ma takrahuna faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Janganlah kalian mencela angin. Apabila kalian melihat sesuatu yang tidak kalian senangi, maka berdoalah, ya Allah, kami mohon kepadamu dari kebaikan angin ini, wa khairu ma fiha, dan kebaikan yang ada padanya, wa khairu ma umira bihi, dan kebaikan yang diperintahkan padanya, wa na'udzubika min syarri hadhihi rih. Kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada padanya, wa syarri ma umira bihi, dan keburukan yang diperintahkan padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau mensahihkannya. Saudara kaum muslimin, di sini terdapat yaitu beberapa faedah. Al-ula an-nahyu an sabirrih. Yang pertama adalah larangan dari mencela angin. Karena angin ini adalah makhluk yang diperintah, yang dia berhembus sesuai dengan perintah penciptanya. Maka mencelanya berarti adalah mencela zat yang telah memerintahkan dan mengaturnya. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, mencela angin, mencela angin maka tidak luput salah satu dari dua hukum. Yang pertama, mencelanya serta meyakini angin itulah yang bergerak dengan sendirinya, maka ini adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua, mencelanya meyakini bahwasanya dia diatur, diperintah dan berhembus sesuai dengan yang diperintahkan. Ini adalah keharaman yang mengurangi tauhid seorang hamba. Saudara kaum muslimin, mencela angin seperti seorang berkata betapa buruknya angin yang telah menyakiti kita ini. Saudara kaum muslimin, termasuk juga dikategorikan, yaitu dianalogikan mencela sesuatu yang diatur dan dikendalikan oleh Allah SWT semata, seperti mencela banjir, gempa bumi, masa dan lain semisalnya. Saudara kaum muslimin, boleh menceritakan angin dalam bentuk berita dan tidak mencelanya. Seperti seorang mengatakan ini adalah angin yang membinasakan, ini adalah angin yang membinasakan, seperti firman Allah SWT, wa amma adun fa'uliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka itu dibinasakan dengan angin yang sangat dingin dan kencang. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, seorang muslim hendaklah berhati-hati dari mencela angin, dan hendaklah dia yaitu menjaga lisannya, tidak menggunakannya kecuali untuk memuji Rabb-nya, menyanjungnya dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.